Sekarang ini ada transisi kepada scripture engagement. Akan pakai definisi yang sama sekarang, scripture engagement, dan lihat katanya hampir sama, tapi scripture engagement untuk sharing firman adalah hasil dari disiplin rohani. Bible intake adalah cara untuk membantu kita bertumbuh dalam hubungan dan seterusnya. Disiplin tidak pernah menjadi tujuan akhir, tetapi untuk share firman Tuhan dan kehidupan Kristen dengan orang yang lain. Ups, terbalik, dengan yang orang lain. Dengan orang lain. Terbalik. Ya. Oke, sebaliknya, ya, disiplin rohani adalah sarana untuk mencapai tujuan akhir. Hubungan yang penuh sukacita dan bertumbuh dengan Tuhan lagi dan share dengan sesama. So, sekarang kepada scripture engagement. Scripture engagement adalah satu cara dan hasil dari Bible intake. Okay? So, apa scripture engagement? Itu adalah journey, pathway, satu perjalanan, satu cara untuk orang lain bisa Bible intake. Kalau Bible intake dan disiplin rohani masuk dan untuk aku dibentuk, tapi untuk apa? Untuk siapa? Untuk orang lain bisa juga mengenal dan mengerti firman. Scripture engagement adalah interaksi dengan firman yang mentransformasikan hidup. Transforms life. Kalau lihat dari diagram, scripture engagement punya tahap-tahap daripada becoming, untuk bisa dapat akses kepada firman, untuk mulai interaksi dengan firman, daripada nangkapnya sampai refleksi, untuk bisa mulai mengerti firman, untuk bisa mengalaminya. And daripada itu jadi nomor 10 di paling atas. Life-changing reconciliation with others. Transformasi hidup. Jadi kalau firman itu cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu artinya bukan scripture engagement ya? Itu bukan even Bible intake, tapi kalau itu masuk dari telinga sini dan tidak keluar dari sini, tapi keluar dari mulut untuk berkati orang yang lain. Jadi tidak boleh langsung keluar ke telinga. Tidak, tapi kalau saya sudah ditransformasi, sekarang firman akan keluar lagi, tapi dengan cara yang tidak hanya memberi aku hidup, tapi menghidupkan yang lain. Dan saat Bible intake, tujuannya bukan hanya saya akan intake Bible, masuk untuk merubah hidup. Itu akan lain. Itu perbedaan ini. Saya sebagai orang kaya punya akses kepada semua makan dan makan kenyang-kenyang. Tanpa penyakit, karena saya akan disiplin, saya akan hati-hati. Semua lain seputar saya mati laparan. Mati kelaparan. Kenapa? Seharusnya kalau saya sudah makan baik dan sehat, saya akan membagi, saya akan share, saya akan bilang, ini enak sekali, Anda harus coba. Saya di dalam kesehatan tidak hanya jasmani, tapi rohani. Kalau firman sudah hidup dan transformasi aku, saya akan ingin semua orang lain bisa intake, partake, bisa partisipasi dan dilibatkan, punya engagement kepada scripture. Apapun bahasa, apapun budaya, mana kamu ada, saya akan ingin, dan scripture engagement omong tentang bagaimana dari semua suku bahasa dan budaya, mereka juga dapat firman untuk masuk transformasi hidup mereka. Ya, jadi sebenarnya orang Kristen itu orang yang kaya ya Pak, karena dia sudah mendapatkan begitu banyak akses pada firman Tuhan. Ya. Kalau dia makan makanan firman Tuhan, Betul. maka kita seharusnya bukan makan sendiri, tetapi juga dibagikan kepada orang lain. Betul, dibagikan. Dan itu alasan itu satu perjalanan, satu pathway. Daripada dapatnya di bawah, sampai interaksi itu mulai mengubah, saya mengerti, dan di akhirnya tak hanya mengalami tetapi membagi. Ini satu yang nama siklus scripture engagement, khusus untuk digital scripture engagement, daripada Alkitab diproduksi, dibikin, diterjemah, sampai mulai distribusi, sampai promosi dan mengubah hidup. Dan saat ada engagement, orang akan lapar untuk lebih banyak. Ya. Dan dalam siklus ini, kami lihat orang yang sudah cicip firman, ingin firman, produksi, distribusi, dan perkembangan daripada siklus untuk scripture engagement. Bible in, diharapkan Bible out,
menghasilkan dalam line Bible in, dan siklus itu terus menerus.